Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 18 Mei 2024. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat banyak data ya terkait dengan perekonomian. Ada Fed balance sheet Amerika Serikat, di mana Fed balance sheet-nya mengalami penurunan. Ini merupakan sebuah indikasi bagus untuk penurunan dari inflasi ke depannya. Kemudian dari Uni Eropa kita dapat data soal core CPI and CPI. Dari data kemarin kita menemukan bahwa CPI Amerika Serikat mengalami stagnansi. Sesuai forecast ada di 2,4%. Sementara dari core CPI ini mengalami penurunan sesuai dengan forecast di 2,7%, sebelumnya ada di 2,9%. Kemarin juga ada beberapa member FOMC yang speech, ada dari Waller dan juga Dali, teman-teman. Jadi di perdagangan hari ini, karena weekend ya, hari Sabtu, nggak terlalu banyak ada sentimen market. Biasanya market akan cenderung slowing down, terjadi fluktuasi, teman-teman, before akhirnya penurunan volume dari perdagangan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan beberapa berita yang ada di market kripto. Kita mulai dulu dari Phantom. FTM DeFi kemarin mengalami lonjakan sampai 20% karena ada Sonic upgrade rollout yang ada di Phantom. Jadi ceritanya Phantom ini pengen bikin dan juga mengembangkan layer kedua dari Phantom. Dan akhirnya terjadi semacam peningkatan gitu dari validatornya, teman-teman. Karena disebabkan karena banyak yang sudah mulai masuk lagi ke project dari Phantom karena pengembangan ekosistem yang mereka bangun. Sonic upgrade ini tentunya akan membuat kecepatan dari transaksi Phantom yang sebelumnya ada di 2000 transaksi per detiknya itu akan semakin cepat lagi dengan beberapa fitur tambahan tentunya ya, teman-teman, yang disupport oleh layer dari layer kedua dari Phantom untuk kedepannya, dan ini merupakan sebuah indikasi bagus untuk pengembangan dari ekosistem FTM. Kemudian dari berita yang lain datang dari regulator Amerika Serikat. Senat US mengeluarkan resolusi yang membatalkan aturan kripto dari SEC untuk perbankan. Presiden Joe Biden mengatakan dia bermaksud memveto resolusi bersama yang bertujuan untuk membatalkan aturan SEC dan mewajibkan bank untuk menyimpan aset digital pelanggan di neraca mereka. Jadi ini kayak perebutan gitu ya, di mana terkait dengan kasus kejahatan yang ada di Amerika Serikat, di wilayah Amerika Serikat. Nah, dana sitaannya itu bakalan dimasukin kemana? Nah, ini lagi dalam proses nih, teman-teman. Diskusi, bukan diskusi sih, kayak konferensi gitu ya dari regulator, dari departemen DPR Amerika Serikat, kemudian juga dari eksekutif dari presiden. Itu dari berita regulasi. Kita lihat dari beberapa data on-chain, teman-teman. Ini ada data yang menurut saya cukup bagus, mengindikasikan adanya akumulasi terkait dengan Bitcoin. Pertama, total balance dari Bitcoin itu terus mengalami lonjakan. Dan lonjakan ini memang terjadi sangat drastis sejak 2020 sampai 2024 saat ini. Bahkan kalau kita lihat dari inflow yang terjadi pada market saat ini, itu mengalami lonjakan inflow dari accumulation address. Artinya lebih banyak orang-orang yang melakukan akumulasi dengan address-address baru, teman-teman. Makanya kalau kita perhatikan dari chartnya, ini melampaui titik tertinggi ya dari yang sebelum-sebelumnya di tahun 2022 ke belakang. Jadi ada banyak investor baru dengan wallet yang baru itu mulai masuk gitu. Kalau dari posisi bull and bear saat ini kita lagi dalam posisi yang cenderung chartnya mungkin bull ya, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sini, mengindikasikan bahwa saat ini kita memang lagi dalam fase pertengahan dari bull market dan kemungkinan masih akan lanjut rally sampai 2025. Itu sih dari beberapa data, dan ini ada data historical tentang Bitcoin ETF holding yang didominasi oleh IBIT milik BlackRock. Kedua ada Fidelity,
ketiga ada ARK Invest, Bitwise, dan lain sebagainya ya, teman-teman, yang mengindikasikan memang terjadi, ya kita bisa dibilang inflow lah dari banyak perusahaan manajer investasi. Sementara itu kalau kita lihat dari historical Bitcoin holding, tren kelihatan di sini ada Grayscale yang memang memiliki jumlah Bitcoin cadangan paling besar, disusul oleh BlackRock. Ya, Grayscale sama BlackRock ini beda-beda tipis. Kemudian juga ada Fidelity. Jadi ini adalah beberapa perusahaan-perusahaan besar yang memang mengakumulasi dana dari para retail untuk mereka investasikan kembali ke aset berupa Bitcoin. Itu kemudian dari data yang lain, saat ini short term holder realized price profit or loss saat ini lagi dalam posisi yang negatif, teman-teman. Kelihatan di sini trader tampaknya mulai ada yang merasakan kerugian karena beberapa waktu pergerakan Bitcoin mengalami penurunan. Namun kalau kita lihat dari short term holder pada Bitcoin sebenarnya masih cenderung bagus sih, dimana fluktuasi memang wajar dan sell off udah terjadi ya teman-teman, dan saat ini tidak terjadi banyak sell off lagi pada market, khususnya market Bitcoin. Tapi kalau altcoin kemarin kita pantau itu drop lumayan signifikan. Itu sih overall saat ini beberapa trader mungkin akan mengalami fase kerugian. Tapi ini hal yang cukup wajar karena memang koreksi sedang terjadi. Kemudian JP Morgan juga kemarin ada semacam prediksi gitu teman-teman terkait dengan estimasi cost yang dihabiskan oleh para miners untuk melakukan production atau melakukan yang namanya mining ya teman-teman. Kabarnya itu untuk cost-nya ya untuk penambangan Bitcoin itu sampai 45.000 US dollar untuk menambang satu Bitcoinnya saja. Jadi ini prediksi yang menurut saya cukup make sense ya. Berarti andai kata nih pergerakan Bitcoin turun sampai 45.000, berarti miners itu ya nggak dapat keuntungan, bahkan mereka rugi waktu ya. Jadi biasanya sih miners itu sangat-sangat dijaga teman-teman. Jangan sampai minersnya sampai komplain, ya miners sampai collapse, itu bisa membahayakan jaringan dari Bitcoin. Dan harga kalau kita lihat dari rekor-rekor sebelumnya sih memang pernah beberapa kali di mana biaya produksi itu lebih mahal daripada harga Bitcoin, tapi biasanya itu adalah indikasi bottom dari penurunan yang terjadi. Jadi kalau kita melihat pergerakan Bitcoin andai kata turun sampai 45.000 itu udah auto beli teman-teman. Apalagi bisa turun di bawah karena itu ada potensial adalah indikasi bottom untuk Bitcoin. Dan kalau kita perhatikan sih untuk harga saat ini ya Bitcoin masih sangat-sangat strong di kisaran 66.900, sudah mengalami kenaikan sejak kemarin. Itu kemudian berita juga datang dari regulator yang ada di Turki, teman-teman. Jadi berita menarik dari Turki, proposal legislatif baru mengatur dan juga meningkatkan keamanan transaksi aset kripto yang telah diajukan di parlemen Turki. Jadi Turki saat ini sedang membuat regulasi mereka terkait dengan perdagangan aset kripto. Ini juga merupakan salah satu berita yang bagus. Kemudian Kraken, salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat, ini kabarnya mau penetrasi masuk ke market Eropa. Tapi biasa regulator di sana itu benar-benar nggak mau pakai stablecoin. Mereka maunya pakai euro. Kalau kamu mau masuk ke market Eropa, itu transaksinya akan menggunakan euro. Jadi Bitcoin/euro. Ethereum/euro, nggak boleh pakai stablecoin, termasuk Tether ya, USDT dilarang di sana. Itu makanya Kraken sendiri melakukan peninjauan nih untuk tidak akan memakai Tether khususnya untuk perdagangan di Eropa, di Uni Eropa. Itu dari beberapa berita. Kemudian datang dari Shiba Swap resmi pindah ke Shibarium dan ini memperkuat ekosistem dari Shiba. Shiba Swap adalah bursa terdesentralisasi milik dari Shiba Inu, teman-teman, dan akhirnya menyelesaikan upgrade Shibarium mereka. Shibarium akan menjadi ekosistem yang bakalan mensupport dari blockchain milik Shiba. Ya, dan ini tentunya adalah sesuai dengan apa yang mereka sudah planningkan sejak jauh-jauh hari 2021 kemarin.
cukup hype terkait dengan Shibarium. Gitu. Ada beberapa token yang akan mensupport project ini yaitu SHIB, LIS dan juga Bone. Dan potensial sih ditambahkan nanti ada Shiboshi. Gitu. Tapi ini masih belum, teman-teman. Dan kabarnya akan menjadi salah satu project blockchain layer kedua yang bakalan mensupport jaringan dari Shiba. Oke, semoga ini bisa berdampak positif untuk Shiba. Kemudian juga kemarin ada berita terkait dengan listingnya Notcoin di banyak sekali exchange. Di Binance, di di exchange-exchange lain itu udah ada Notcoin ya. Tapi Notcoin-nya ternyata mengalami lonjakan user. Ini bikin error pada walletnya, teman-teman. Jadi kemarin itu sempat semacam error gitu dari wallet Notcoin disebabkan karena membludak banyak transaksi yang terjadi. Lalu gimana pergerakan dari Bitcoin? Pergerakan dari Bitcoin overall di perdagangan kemarin masih lanjut naik dengan volume perdagangan yang ya biasa seperti di hari Jumat kemarin. Smart money juga masih cenderung oke pada market. Pergerakan Bitcoin kemarin naik ya ketika dia sempat mengalami penurunan karena tekanan jual ke level Fibo 61,8 dan kembali balik menguat teman-teman, dan potensial target terdekat ada di 69 ribuan untuk Bitcoin secara jangka pendek. Itu di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 1 hari, pergerakan Bitcoin juga lumayan menunjukkan tren yang bagus. Meskipun di hari kemarin sempat ada koreksi, namun hari ini ternyata cukup positif. Sepertinya closing bakalan positif untuk Bitcoin di kisaran harga 66.900-an. Volume bagus, smart money juga cenderung meningkat. MACD juga masih hijau pada Bitcoin. Itu sih beberapa indikator-indikator positif yang terjadi pada Bitcoin, namun tetap berhati-hati karena dari time frame weekly kita masih menemukan teman-teman pergerakan yang cukup impulsif ya, dan dari MACD sendiri masih mengindikasikan histobar merah. Jadi mungkin dalam beberapa waktu meskipun pergerakan Bitcoin mengalami kenaikan, tetap berhati-hati sama volatilitas yang berpotensi terjadi. Gitu aja paling buat market. Happy-happy aja. Kemarin BTC Dominance mengalami penurunan ya. Banyak altcoin yang kemarin hijau, ada Solana, ada Matic, kemudian Celestia, Algorand, Toncoin kemarin turun karena jaringannya down. Itu sih, AIVO udah mulai hijau lagi setelah penurunan dan juga selling pressure yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ya, positif buat market khususnya altcoin. Semoga ini hari Sabtu ini masih tetap berlanjut. Kalau bisa lanjut ke hari Minggu ya, dikasih positif dulu beberapa waktu. Jadi gitu aja, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman mungkin yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.